Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Putri Salsabila, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya dari kelas sore, jurusan Tarbiyah akan mempresentasikan laporan hasil akhir PLP dan KKN di tempat saya. Laporan Laporan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan PLP kelas eksekutif semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama di sini eh, saya mengisi pengajaran tilawati, huruf bersambung, dan hafalan surat di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Al Barakah. Sebelumnya, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu saya dalam kegiatan PLP ini, terutama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Muflihin selaku dosen pembimbing kegiatan PLP ini dan keluarga besar Yayasan MDT Ula Al Barokah yang telah membantu melancarkan kegiatan PLP saya. Yang pertama, bab pendahuluan. Halaman pengesahan laporan PLP. Di sini judul PLP-nya adalah pengajaran tilawati, huruf bersambung, dan hafalan surat. Dengan NIM 3150230022. Di sini ada jadwal absensi mengajar PLP Mandiri. Rabu 1 Oktober jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Ini tergantung dengan azan maghrib karena kita menerapkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, sebelumnya memang saya sudah mengajar di MDT Al Barokah ini. Jadi memang kebetulan, alhamdulillahnya saya mengucapkan syukur jarak rumah tidak terlalu jauh. Jadinya saya bisa menggunakan MDT Al Barokah ini. Nah, karena saya itu diberikan kesempatan untuk menambah wawasan, mencurahkan ilmu yang saya dapat, jadi saya mengambil kelas tambahan. Di sini saya mengajar di eh, kelas A usia kelas 1 SD sampai kelas 4 SD dan kelas B usia kelas 4 SD sampai dengan 6 SD. Lalu malamnya juga saya mengajar. Yang pertama ada manus huruf bersambung dan bacaan dan menghafal surat-surat pendek. Itu kegiatannya rutin selama hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jamnya jam sore. Sampai dilanjutkan maghrib. Biasanya di hari Kamis itu ada latihan pendampingan yang sedang latihan bela diri. Jadi tidak hanya kita mengajarkan masalah tentang keilmuan, tetapi kita juga mengajarkan tentang cara menjaga diri dari kejahatan di luar. Karena banyak anak-anak sekarang maraknya kejahatan di luar sana yang tidak melihat umur, tidak melihat usia, tidak melihat apa itu perempuan dan laki-laki. Jadi kita juga mengajarkan latihan bela diri. Kegiatan ini terus berulang rutin selama 1 pekan. Nah, jadi dan kegiatan mingguan setiap sore latihan bela diri dan kegiatan tambahan bacaan setelah habis maghrib ditambah bacaan menghafal juz amma dan Asmaul Husna itu dilakukan kecuali hari Rabu, ya, hari Rabu. Pendahuluan pembelajaran jadi di sini saya itu mendapatkan ilmu lebih, saya mendapatkan pengalaman yang banyak, pembelajaran yang banyak dari saya diberikan kesempatan PLP ini. eh, jadi saya benar-benar sangat berterima kasih, saya bersyukur bisa meluangkan pikiran saya, bisa menuangkan ide-ide saya. Tuh.
Ini ada profil MDT Ula Al Barokah. Di sini tahun berdirinya 2010. Visinya terbentuk generasi muslim muslimah yang beriman, berilmu, bertakwa, berwawasan luas dan berakhlakul karimah dalam bingkai ajaran Islam ala ahlu sunnah wal jannah untuk mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. Prinsipnya ada alim atau cerdas, fakih, berakhlakul karimah dan mandiri. Rencana strategisnya di sini kita menguatkan tahsin dan sorogan bacaan Al-Quran dengan metode tilawah. Mereka sangat senang, anak-anak kecil tuh sangat senang diajarkan mode tilawah itu karena lagu lagu yang lain belum diajarkan, baru lagu tilawah. Praktek-praktek pembiasaannya yang sering mereka lakukan yaitu memberi salam dan bersalaman entah itu kepada bu gurunya, entah itu kepada pak gurunya, atau kepada teman-teman sebayanya atau teman-teman yang di atasnya. Jadi memang sudah otomatis mereka akan begitu. Yang kedua, menerapkan karakter luhur Islam. Selanjutnya, melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah 5 waktu tepat pada waktunya, mengadakan piket harian secara bergantian, yang terakhir, merapikan tempat dan alat mengaji. Kebiasaan positifnya mengawali kegiatan ngaji dengan berdoa. Program pembiasaan murojaah sebelum mengaji dimulai, menata sandal setiap sebelum masuk ruang pengajian, menyiapkan kelas dan air minum sebelum pengajian dimulai. Duduk dengan rapi dan tidak berjanda setelah memasuki ruangan belajar dan membaca doa harian sebelum pengajian selesai. Hubungan kerjasama MDT dengan institusi lain dan orang tua. Jadi kita juga tidak hanya di dalam anak-anaknya saja, akan tetapi kita juga bersinergi, mengajak orang tua, mengajak institusi lain untuk mengadakan kerjasama agar kita itu mendapatkan wawasan yang luas, nah, mendapatkan tambahan ilmu gitu, untuk koreksi kita, untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan mutu kualitas di MDT Ul Al Barokah ini. Hubungan kerjasama madrasah dengan institusi lain. Ada macam dengan institusi keagamaan dan edukasi, kantor Kementerian Agama, Kemenak, Kabupaten Gonjen, dan Majelis Ulama Indonesia MUIDI. Nah, ini bentuk kerjasama MOU, program meningkatkan kualitas tahsin dan moderasi, saling mendukung kegiatan. Yang ketiga, kerjasama dengan institusi keamanan dan pembinaan karakter Senkom Mitra Polri. Di sini ada pengurus-pengurusnya, ada ketua Bapak Catur dan ketua yayasannya Bapak Ahmad Erfan. Nah, ini kegiatan seremonial di MDT, ada rapat. Jadi rapat itu ada rapat guru-guru, kita membahas perkembangan anak, membahas jadwal selanjutnya berikutnya. Ada juga rapat musyawarah yang sama orang tua, gitu, dan membaca Asmaul Husna. Kegiatan rutin yang sering dilakukan ada pengajian kitab dasar, pengajian setoran hafalan, entah itu hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan lain sebagainya. Kegiatan kokurikuler, penguatan materi dan ibadah harian, tadarus Al-Quran sebelum dan sesudah pembelajaran, murojaah hafalan surat pendek dan doa harian, pembiasaan sholat maghrib berjamaah karena maghrib di tempat, praktek wudhu dengan benar. Yang mingguannya ada setelah hafalan, gotong royong, latihan praktik ibadah. Bulanannya latihan menyampaikan materi yang telah diajarkan di depan santri, evaluasi bacaan, tahunan, latihan pesantren kilat. Itu jadwal PLP saya. Ini ada data guru, jadi ada yang menjadi guru inti ataupun guru pembantu. Sini semua tuh memiliki tugas masing-masing, memiliki kewajibannya masing-masing untuk mengajar, mendapatkan waktu dan durasi. Nah, ini ada Ustadz Keitaro, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ustazah Nisa, terus Ustazah Arzakina, Ustazah Jihan, Ustazah Hadiana, dan Ustadz Hasim Hidayatullah. Nah, ini kompetensi dasar, ada tilawah, praktek sholat, hafalan doa, dan
harian. Jadi praktek sholat itu sudah termasuk rangkaiannya dengan wudhu, dengan zikir setelah sholatnya. Kegiatan belajar anak, program pendidikan, fase asrama. Permasalahan dalam pembelajaran dihadapi. Jadi eh, banyak santri, banyak murid, anak didik yang mengeluh bosan, mengeluh capek karena mereka mengikuti kegiatan sekolah yang sampai sore dan mereka harus melanjutkan aktivitasnya. Banyak yang masih belum kurang semangat di situ. Ini yang selanjutnya asistensi mengajar, beban mengajar guru dalam mengajarkan berbagai ilmu. Ini keterlibatan dan organisasi profesi, keterlibatan guru dalam kegiatan ilmiah, jumlah dan karakteristik siswa. Nah, sebelum saya melanjutkan ke sesi akhir, di sini saya juga akan mengucapkan lagi sekali lagi saya sudah mengikuti PLP 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November di sebuah madrasah diniyah Takmiliyah Ul Al Barakah yang terletak di Gonjen RT 03 Taman Tirta Kasihan Bandung Yogyakarta. Nah, jadi saya mendapatkan pengalaman dalam mengajarkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengalaman langsung di lapangan persekolahan. Ini refleksi diri saya. Ini ada link-linknya di sosmed. Oke, selanjutnya ada laporan pelaksanaan KKN. Kuliah kerja nyata kelas eksekutif. Di sini saya mengisi eh, karena saya terinspirasi dengan anak-anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang itu saya mengisi edukasi etika ketika berpakaian dalam Islam sebagai upaya penguatan nilai Al-Quran dan peningkatan pengetahuan tentang PAI di TPQ Desa Nggonjen. Saya juga sebelumnya juga berterima kasih kepada Bapak dosen dan Bapak Sarono Budi Santoso selaku Ketua Takmir dan pengurus TPQ Al Barokah dan Bapak Hudi Sodikin selaku Ketua PAC Kasihan. Segenap keluarga yang telah memberikan motivasi. Ini surat izin dari kampus dan ini surat lampiran KKN saya selama di Desa Gonjoniki ya. Halaman pengesahan dari tanggal pelaksanaan 1 November hingga 30 November. Ini format surat izin orang tua saya. Yang bertanda tangan di sini adalah ayah saya. Ini ada penilaian KKN, borang penilaian kuliah kerja nyata, edukasi etika berpakaian dan peningkatan pengetahuan PAI. Di sini saya kenapa saya mengambil itu karena melihat sosmed-sosmed, melihat beranda-beranda FYP sekarang lagi viral-viralnya tuh anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda itu belum paham mengenai cara berpakaian yang tidak yang menutupi aurat. Nah, jadi mereka mengiranya kalau berpakaian menutupi aurat itu kita ketinggalan zaman. Padahal zaman sekarang kita bisa berpakaian syar'i tapi tetap mengikuti perkembangan. Sini juga selain itu saya juga mengisi pengetahuan tentang eh, suri tauladannya Nabi. Biar apa? Mencontoh kehidupannya Nabi. Oh, kita bisa mengambil sisi positifnya. Ini kunjungan awal pertama, langkah awal yang saya lakukan adalah kunjungan ke TPQ Al Barokah. Lalu saya mengisi mengisi pengetahuan tentang keagamaan dan keilmuan. Lalu selanjutnya ada kajian tentang materi berbusana syar'i. Simpulannya, eh, dalam meningkatkan implementasi program KKN dengan judul peningkatan peran TPQ Al-Barokah sebagai sentra edukasi keagamaan komunitas, studi implementasi pengajaran rutin dewasa, remaja dan usia dini di lingkungan sekitar. Saran dan rekomendasi komunitas musyawarah ataupun dalam
regenerasi selanjutnya. Jadi memang harus ada yang kita itu meregenerasi. Jadi tidak hanya generasi yang sudah-sudah, tapi kita juga merekrut baru biar kita tuh aktif keaktifannya di TPQ Al Barokah niki. Niki jadwal kegiatan. Nah, eh, itu berlaku rutin kecuali minggu kedua. Ini ada sosmed, sosmed dan ini linknya. Oke. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya Zulfa Putri Salsabila banyak salahnya, banyak kurangnya dalam saya menyampaikan, dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.